Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi anwaril mustafa. Wassalatu wassalam ala habibillahil mujtaba sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man bihi qad iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amma ba'du. Hadirin hadirat, ikhwan wal akhawat, para jamaah Majelis Ta'lim Anwar Al-Falenbani yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran pandangan rahmat, keberkahan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama selalu kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan tidak diragukan. Bersama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat, menyampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita juga lanjutkan dengan pembahasan kitab syarah hadis Jibril yang tentunya apa yang kita gawikan ini kita berharap diterima di sisi Allah sebagai amal ibadah yang kelak kita petik buah dan hasilnya saat berjumpa dengan Allah di negeri akhirat kelak. Dan ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, menambahkan kualitas keimanan, ketakwaan serta keistiqomahan kita di dalam mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya. Dan kita harapkan Allah redai kita di dunia, terlebih lagi di negeri akhirat yang dilambangkan dengan syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah hadis Jibril yang meneruskan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang tidak lain adalah seputar masalah akhlak-akhlak yang terpuji yang dikatakan oleh Imam Ghazali paling tidak ada 10 pembahasan yang siapa bersifat dengan 10 sifat ini maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhiratnya. Dan pada kesempatan ini kita akan memulai yang pertama. Beliau menyebutkan yaitu masalah at-taubah, yaitu masalah taubat, yang definisinya kita ini adalah balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti daripada taubat. Taubat itu kembalinya seorang kepada Allah dari jalan yang jauh kepada jalan yang dekat. Jauh di sini dalam artian jauh dari Allah, jauh dari menjalankan syariat, jauh dari kesadaran bahwa kehidupan dunia ini
memang sebagai cobaan bagi kita. Sejauh apapun orang tersebut, maka kalau dia masih dalam kehidupannya terketuk hati untuk bertobat, maka dia kembali kepada jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah yang namanya taubat, yang kemudian taubat itu akan menjadi jembatan bagi dia untuk mendapatkan keridhaan dan segala kebaikan dunia maupun akhirat. Terkhusus kita sekarang berada pada bulan Rajab. Memang bulan Rajab ini kata para ulama bulan untuk kita damai sama Allah. Maksud damai itu damai dengan Allah, yaitu dengan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Yang dengan terang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an setelah menyebutkan ada di dalam penciptaan langit dan bumi, semenjak penciptaan langit dan bumi terdapat 12 bulan, di antaranya 4 bulan yang mulia, salah satunya bulan Rajab. Maka kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri sendiri di dalamnya. Zalimi diri sendiri maksudnya apa? Yaitu dengan bermaksiat. Jadi wong yang bermaksiat itu sama baik dia menzalimi diri sendiri. Jadi tidak kati yang rugi kecuali dia. Tidak kate yang sengsara kecuali pelakunya. Adapun kalau Allah tetap dengan kemuliaannya. Kata Allah, inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Jikalau di antara kalian yang dari awal, dari semenjak penciptaan makhluk, baik kalian itu jin maupun manusia, ataupun baik jin maupun manusia, seluruhnya maksiat galau. Dari awal sampai akhir hari kiamat kaget, maksiat galau, dak kate yang taat. Maka hal tersebut kata Allah, ma naqasa min dzalika, tidak akan berkurang dari kemaksiatan seluruh makhluk aku min mulki syai'a, dari sekecil apapun kerajaan aku, tidak kata yang kurang. Artinya tetap Allah itu ghaniyun, Allah itu tetap kaya. Itu dia ternyata ngapo ngibik sini tadi. Allah tetap kaya, tetap dengan maha kesempurnaannya, tetap dia berdiri dengan sendirinya, qiyamuhu binafsihi, tidak butuh dengan ketaatan orang yang taat, dan Allah tidak butuh dengan siapa beh yang bisa memberikan bantuan, dan setiap sesuatu butuh selalu dengan Allah. Jadi dengan taubat kita tidak mengurangi daripada kebaikan kerajaan dari Allah. Nah, sekarang pertanyaan, jadi ngapo? Apa dia tujuannya? Adanya di dalam Al-Quran, di dalam syariat kita ini ada larangan-larangan. Tidak boleh main slot. Boleh tak? Dilarang oleh Allah. Tidak boleh juga ngisep ibon. Dilarang oleh Allah. Tidak boleh juga main apa lagi? Masing lah pokoknya. Apa? ML, masuklah itu. Pokoknya segala macam yang tak bagus. Larangan-larangan Allah, kata Allah, bukan untuk aku manfaatnya itu, tapi supaya kalian tidak kena mudaratnya. Tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali ada mudarat bagi yang melakukan. Nah, tanda kasih sayang dari Allah
Inilah nampakkan sifat Rahman dan sifat Rahim, Maha pengasih lagi Maha penyayangnya. Allah berikan larangan supaya hamba-hamba yang Allah cintai ini tidak kena mudarat, kayak gitu. Jadi misalnya di satu rumah, misalnya kambang, dikeliling sawah. Nah dibuat pagar. Biar apa tidak dibuat pagar? Biar tidak nyampak. Nah kaki dinjuk tulisan pula, jangan naik pucuk pagar. Ngapo? Pagarnya rapuh. Aduh siko uang, ay naik bela. Ini ngulok ibe yang bacaan ini, katik-katik rapuh. Naiknya nyampak nih kan? Atau misal ada uang kena darah tinggi, kata dokter jangan minum kopi. Wong darah tinggi kan sakit jantung, jangan minum kopi. Kira-kira ketika dokter itu nginjuk tahu jangan minum kopi ya bapak masih sakit jantungnya. Kate-kate katanya, aku dari kecil sampai tetua ini minum kopi jadi baik. Minumnya bedetup katanya langsung tambah sakit walaupun anda tak kate kopi nih. Mana kopi anda nih? Nah. Apa namanya? Ini apa namanya artinya? Dokter itu ketika melarang tandanya kasih sayang. Artinya Allah itu laju ditunjuk nian. Desan bae, tapi yo jadilah alhamdulillah. Biasanya ada kata anda kan. Jadi apa namanya, setiap larangan daripada dokter ya tanda kasih sayang kepada pasien. Jadi tidak layak kalau ada pasien ngatakan, oh dokter ini jahat nian sama aku. Ngapu? Larang juga lo aku. Nasi tidak boleh, celimpungan tidak boleh, martabak tidak boleh. Ya, karena ada situasi-situasi makanan yang memang tidak boleh dikonsumsi. Nah ketika dilarang tanda kasih sayang dokter itu. Nah ini masalah dunia. Dan untuk permisalan bagi Allah lebih banyak dan lebih besar. Walillahil matsalul a'la. Apapun yang Allah larang itu tanda baik dari Allah kepada kita. Nah makanya ketika ada yang melanggar, ada yang masih tidak nurut ketika sudah dilarang dan dia tahu. Nah, maka di sini dikatakan itulah yang namanya perbuatan maksiat. Itulah yang namanya perbuatan kemungkaran. Tentunya merugikan dia. Di sini disebutkan kenapa maksiat itu di kita ini dilarang? Fa innal ma'asi mub'idatun anillahi ta'ala. Oleh karena sudah dilarang perbuatan-perbuatan tersebut, maka setiap maksiat itu adalah menjauhkan diri orang yang melakukannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak nurut dengan Allah. Bahkan dikatakan, ya Allah, ngeri nian dengar perkataan ini. Kita setiap hari tidak jauh dari maksiat ini. Berapa ikut dari melek mata pagi tadi? Sampai sekarang berapa ikut maksiat digawi kan? Dulu ada kok makhluk namanya syaitonir rajim. Namanya iblis mal'un. Iblis yang terlaknat. Iblis. Dia itu luar biasa. Ibadahnya banyak nian, ilmunya tinggi nian. Tidak katik sejengkal di langit itu kecuali dia sujud. Bahkan dia digolongkan sebagai golongan para malaikat. Saking luar biasa. Padahal menurut sepakat ulama, iblis itu berasal dari golongan jin. Kenapa tidak dari golongan malaikat? Karena dia punya keturunan. Malaikat tidak punya keturunan. Nah, makanya dari jin dia. Ngapa dia di surga? Oleh karena ibadahnya luar biasa nian. Tidak katik sejengkal yang ada di langit kecuali sudah disujuti oleh iblis.
Maksiatnya apa? Ngapa dia keluarkan dari surga? Cuma siko. Ida galak sujud dengan Nabi Adam. Nah, kata para ulama, iblis luar biasa ibadahnya, maksiat sekali. Yang sudah di surga dikeluarkan. Kenapa? Karena tidak nurut dengan Allah. Maka dia dilaknat. Apa arti laknat itu? Laknat itu apa definisinya? Definisi laknat yaitu matrud min rahmatillah. Dia diusir, dia dijauhi dari rahmat Allah. Artinya apa? Setiap kemaksiatan penyebab seorang akan dijauhi dari rahmat. Setiap kemaksiatan. Maka kalau sikok dilakukan oleh iblis membuat dia terlaknat, jauh dari rahmat Allah. Cak mano dengan manusia zaman ini hari. Ribuan maksiat tiap hari digawe ke. Nah, ini naudzubillah. Makanya alhamdulillah kita bersyukur nian dengan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada diberikan oleh Allah jalan untuk ngapus maksiat itu. Yang tidak lain adalah jalannya taubat. Dan taubat kita lemak nian, tidak susah-susah, tidak kayak umat zaman dulu. Ada maksiat zaman dulu. Taubat cak mana? Kata Allah, faqtulu anfusakum. Nak taubat, bunuh dia. Zaman nyari. Aku nak taubat, ya kau dibunuh, tidak jadi taubat dia. Tidak dibunuh lagi, tidak taubat, apalagi dibunuh. Tambah jauh. Nah, ini luar biasa. Tapi rahmat Allah untuk kita. Nah, kalau nak taubat, mudah caranya. Cak mana? Cukup. Kalian melaksanakan 4 hal. Melaksanakan 4 perkara. 4 perkara ini kalian penuhi, maka taubat kalian dikatakan taubatan nasuha. Apa dia taubatan nasuha itu artinya? Taubat yang khalisah, yang benar-benar murni. Taubat yang benar-benar diterima oleh Allah. Taubat yang menjadikan kita kharajat taib min dunubihi ka yauma waladathu ummu. Yang menjadikan orang yang taubat tersebut dia seperti baru baik dikeluarkan oleh ibunya dari perut. Artinya seperti dia baru dilahirkan. Baru dilahirkan ini bukan cak budak kecil lagi. Artinya dia katik doso. Jangan dipahami, oh berarti dia nyusu. Bukan nyusu cak budak kecil, tapi dia tuh cak biasa, tapi dosonya idak katik cak budak bayi. Jadi budak bayi itu memang bersih. Dan lebih dari itu, wastahaqqa mahabbatallahi ta'ala. Dia berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Dan begitu juga bukan hanya rahmat, dapat cinta dari Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Di dalam Al-Baqarah disebutkan sesungguhnya Allah cinta dengan orang yang taubat dan cinta dengan orang yang mensucikan diri. Makanya disebutkan oleh Imam Ghazali yang pertama taubat ini adalah jalan pertama untuk kita menuju kepada Allah. Siapa yang pengen menjadi orang yang dekat dengan Allah, hendaklah dia pertama kali melakukan atau memasuki jalan taubat. Mustahil kalau ada wong diizinkan melakukan perjalanan dengan mobil, pesawat, dengan sepur atau dengan apa, atau dengan gokar. Kalau badan kita berlumuran apa? Tanah kalau lumpur, mana boleh? Mamang gokar marah, ngapo? Tidak balik modal. Ya aplikasi kau cuma 20.000 bayar. Itu pun dipotong oleh Gojek 20%. Ya, 20%. 20.000 dapat. 20%-nya dipotong untuk aplikasi Gojek. Jadi berapa dapat dia? 16.000 cuma. Nah, dah tuh badan dia berlumpur, nak ke setim itu sekarang ini 40.000. Tak balik modal. Diusir wong itu. Itu juga kita. Ada wong nak neket diri dengan Allah,
tapi tetap dia berlumuran dengan dosa, diusir dari Allah. Maka dari itu, kalau memang kita pengen benar-benar pengen dekat dengan Allah, maka masukilah pintu taubat yang pertama kali. Kita seakan-akan kalau berlumuran dengan lumpur karena nyampak di lumpur, maka mandi dulu. Cak mana mandi kita? Dengan taubat. Cak mana taubatnya? Ada 4. Yang pertama tarakul ma'asi fil hal. Langsung secara kontan jauhi yang namanya potensi-potensi kemaksiatan. Jadi artinya kalau misal ada wong dia ngomong taubat, tapi masih dia tetap di tempat maksiat, itu belum benar-benar taubat dia. Tidak sungguh-sungguh. Misalnya kata guru kita, kakaknya Habib Umar, Al Habib Ali Masyhur, Mufti Tarim. Misalnya di HP ini kalau kita main HP pasti kita maksiat. Dalam ilmu fikihnya, HP ini harus disingkirkan dari kehidupan kita. Kenapa? Karena al-wasail ala hukmil magosid. Setiap media perantara itu hukumnya, boleh atau tidaknya, bagaimana hukum tujuannya. Ketika tujuan hasil dari main HP adalah maksiat, dipastikan tidaklah dia main HP kecuali maksiat. Oh, berarti HP-nya itu haram hukum mainnya. Main HP ini hukumnya haram. Kalau jangan kaget dipiralkan seasan mengharamkan main HP, tapi dia dewek main HP. Makanya ada kalunya. Kalau menyebabkan dia dengan tetap main HP ini berbuat kemaksiatan, matonya nyingok betino, nyingok yang syahwat, kupingnya denger yang lupakan dari Allah, lisan dia ngatai wong lain, dia ngetik pokoknya luar biasa, apalagi musim ini hari mengomentari sesuatu yang tidak penting seperti debat cawapres. Ya, misalnya cak itu kan, wong ngatai melok ngatai pula. Oh, aku membela Islam, Ustaz. Membela Islam yang mana? Mana atau Islam dibela dengan riba? Riba ngatai. Wongnya tidak nyingok. Itu sibuk dewan. Kita berdosa wongnya tidak dengar juga. Kalau nak jihad itu langsung ke wongnya itu baru jihad nasihati dengan lembut. Seperti Nabi Musa disuruh oleh Allah kepada Fir'aun, katakan kepada dia, langsung kepada dia, qaulal layyina, ucapan yang lembut. Itu cara kita. Bukan nulis di komentar. Bingung, ya Allah, kata umep. Itulah Nabi bingung tuh malam Senin kemarin, tempat Kak Syarif, malam Senin kemarin di Majelis Darul Falah. Ngapo katana, kok cak dak biasanya sepi. Biasanya penuh ruangan ini. Kok sepi nian? Ana tak tahu jadwal itu. Nah, ternyata pas balik rame nian di warung pecel lele tuh. Tanyingok, nah ini yo ternyata. Ini dia ternyata. Perut ana lapar kan, jadi mampir dulu kata kita. Mampir makan, ternyata ini dia baru wong tuh ngawas galo. Nah, sudah nak bayar, kata yang penjaga pecel lele itu, Ustadz sudah dibayari oleh wong tadi. Nah, kenal berarti wong tadi. Jadi upayakan benernya kata Nabi untuk kita biar jauh dari maksiat ini, tarkul ma'asi. Untuk taubat benar-benar harus ninggalkan maksiat. Cak mana biar bisa kita ninggalkan maksiat? Dengan kita meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Kira-kira bukan urusan kita, tidak usah diagui. Kira-kira kita perlu tak? Kalau memang perlu diaturi. Misal kita nak nyingok gagasan, nyingok nyingok cak mano caronyo, cak mano wongnya, perlu jingok. Tapi kira-kira di sana ada maksiatnya, ribanya, tidak usah ditonton, tidak usah didengar.
Itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku lah tahu pokoknya ini itulah yang paling bagus, sudah enggak usah lagi kita nak nyeroti. Apalagi melok komentar. Ya. Jadi takut nian gitu. Mudah nian ada zaman sekarang ini buang buat dosa. Ya, makanya kita minta sama Allah supaya dihindari oleh Allah dari perbuatan dosa. Ustaz misalnya, cak mana hukumnya kalau ada maksiat? Dia tobat, maksiat lagi. Apakah syarat ini tidak terpenuhi? Nah, untuk saat itu terpenuhi. Kaget misalnya dia selesai dari pas di majelis, sudah ada azam, sudah ada tekad dia. Aku pokoknya nak ninggalkan maksiatnya, seluruh maksiat. Tak lagi nih anakku gawikan. Nah, balik dari majelis, laju lagi. Nah, tobat lagi. Ya. Yang tadi tidak batal. Ya. Tinggal dia perbarui tobatnya untuk maksiat setelahnya. Ustaz cak manu kira-kira 100 kali aku maksiat terus, sudah tobat 100 kali. Tobat maksiat tobat tetap diterima. Ya. Selagi belum duwe kok. Yang pertama, belum nyawa sampai ke kerongkongan. Yang kedua, belum matahari terbit dari barat. Jadi sebelum duwe kok ini, nyawa belum ke kerongkongan, mungap-mungap. Belum itu itu kerongkongan sudah, tidak diterima lagi. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubata min abdihi malam yughargir. Allah itu akan menerima taubat dari hambanya sebelum yughargir sampai ke kerongkongan. Nah, sebelum itu pasti diterima. Tapi kalau sudah setua itu tidak diterima lagi. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita nyingok cak mano akhir daripada kehidupan Fir'aun, kira-kira dia taubat tak? Fir'aun taubat dia. Tapi taubatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia sudah sampai ke rongkongan, adrakahul gharaq. Sudah mendapati dia tenggelam. Sudah dia tenggelam, dak pacak ngapa-ngapa, sudah dak kuwawo. Nah, baru dia amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, atau aku beriman kepada ilah Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi tidak diterima. Allah jawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau nak tobat, katik cerita dak katik diterima. Wa kunta minal mufsidin, kau sebelum ini termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Sudah melampaui batas. Innahu tagha. Kata Allah, dia itu melampaui batas. Maka ketika dia melampaui batas dan dia tidak tobat kecuali sudah datang gorok, sudah ditenggelamkan, maka tidak diterima lagi. Nah, mumpung taubat kita masih laku, mumpung masih laku taubat kita, maka upayakan yang syarat pertama ini benar-benar kita gawikan. Maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, maka Allah tidak akan pernah malak ngampuni kita selagi kita tidak malak untuk bertaubat kepada Allah. Ustaz besarnya Ustaz dosaku, pokoknya tidak baca lagi, nak diucapkan dengan kata-kata. Sebanyak ranting menjadi pena, sebanyak godong yang jadi kertasnya, nyatet dosaku, maka tidak tercatat. Rahmat pengampunan Allah lebih besar daripada dosa kau. Walaupun dosa kalian, kata Allah, sampai ke pucuk langit tingginya, dosa kita kalau thumma astaghfartani, kalian kemudian datang kepadaku minta ampun, minta ampun, la ghafartu laka, pasti aku akan ampuni. Asal kita sungguh-sungguh. Makanya bulan Rajab ini bulan pasnian untuk kita minta ampun, dianjurkan oleh Nabi SAW dan para ulama. Terkhusus kita baca setiap hari di bulan Rajab ini minimal 70 kali setelah sholat isya dan 70 kali setelah sholat subuh. Rabbil firli warhamni watub alayya, 70 kali. Rabbil firli warhamni watub alayya, Rabbil firli warhamni watub alayya. Tidak lama, paling lama 5 menit.
5 menit paling lama. Kita baca, maka tidak keluar bulan Rajab dari kita kecuali kita diampuni dari segala dosa. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Dan ini kita komitmen kan. Ustadz, aku tak kate waktu untuk istighfar. Giliran makan aduh lemaknya ngomong. Nah, diluangkan kan 5 menit waya-waya bahasa kita. Waya-waya 5 menit. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Berapa kali? 70 kali. Setelah salat Isya dan setelah salat subuh. Ustaz, subuh aku jam 8 boleh tidak Ustaz? Aku subuh jam 8 boleh tidak istighfar? Subuh bener kan dulu. Boleh baik. Misal kita kesiangan, tidak sengaja kesiangan balik dari sini jam 2. Nah, makanya cepet-cepet balik. Jam 11 sudah dalu baliklah. Biar apa? Biar subuh tidak kesiangan. Kecuali kita sudah biasa. Ustaz, aku sudah biasa Ustaz subuh tuh. Sebelum subuh sudah bangun aku. Jam berapa kau bangun? Jam 4. Tidur jam 2. Nah, bangun ini tak apa-apa. Nak tidur jam 2, tidur jam 3 selagi jam 4 dia bangun. Tapi kira-kira kita ini sudah yakin kalau aku tidur jam 2 pasti bangunnya jam 10 pagi. Nah, tak usah lah jam 2 tuh. Berarti salah kita. Ustaz, tapi untuk majelisan, walaupun untuk majelis. Bener tak? Walaupun untuk majelis, walaupun untuk misal ngapal Quran. Cak kami di Darul Mustafa waktu darim. Masya Allah. Banyak niat ngapal. Ditanya, kamu bangun kaget jam berapa? Insya Allah jam 5. Nah, jangan. Makanya ditertibkan sesudah itu kami. Jadi siapa yang memang dia punya semangat, batasnya cuma jam 12. Itu pun kaget dijingok. Harus ada izin. Yang dia ini jam 12 diizinkan untuk masih melek matanya, masih ada di musola ahlul kisah itu bagi mereka yang subuhnya tidak kesiangan. Jam berapa bangun subuh? 3:30. Kan dibanguni dulu 3:30 itu. Zikiran dengan Habib Umar sudah datang. Habib Umar sudah di depan. Nah, kita 3:30 itu sudah harus bangun. Nah, ketika yang jam 12 tadi tidurnya, jam 3:30 dekati sudah dicabut izinnya. Tidak boleh dia. Jadi jam 10 langsung tidur lah. Memang apa peraturannya jam 10 sampai jam 10:30. Itu peraturan. Kenapa? Karena biar cepat bangun. Ini untuk ngulang Quran. Ini untuk tahajudan. Bukan main gap. Ini main gam umur sudah 72. Jam 2 dia sampai main gap. Giliran subuh 5 menit tak baca. Nah, itulah yang digeremnya oleh malaikat. Jinggolah kata malaikat kau. Masuklah lubang ini gengkohun kau. Jadi goyor lah. Siapa yang pacak kita rangkul untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah talqur ma'asi, dia harus menjauhi kemaksiatan. Filhal sekarang juga. Sekarang juga dia jauhi yang namanya kemaksiatan kepada Allah. Jadi harus cepat. Kenapa? Harus cepat. Kenapa lah kira-kira? Seperti dikatakan Sayyidina Luqmanul Hakim. Apa kata Sayyidina Luqman ngomong sama anaknya? Ya bunayya, wahai anakku tersayang, la tuakhiri taubah. Jangan kau mengakhirkan taubat. Jangan maksiat lagi. Kenapa? Fa innal mauta ya'ti baghtah. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Jadi kematian itu tidak nak permisi lagi. Tidak nak minta izin. Assalamualaikum, minta izin, aku nak nyabut-nyabut. Mana ada? Alangkah lemaknya. Kata malaikat maut ngomong sama Nabi Yakub, wahai Nabi Yakub, aku ini disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk menziarahi kau. Ya sudah, kalau saya itu kaget suatu saat kau misal disuruh oleh Allah nyabut nama nyawaku, njuk tahu dulu. Njuk tahu dulu. Wah, kata kita lemaknya kisah ini. Nah, betul katanya. Ketika berlalu waktu
datang malaikat maut lagi yang kedua kali kepada Nabi Yakub, langsung kata Nabi Yakub, ngapa nak berziarah dengan aku lagi apa kau? Tidak katanya, aku nak nyabut nyawa. Nah, kemarin kan sudah ngomong kau, sudah janji. Kalau kau nak nyabut nyawa, njok tahu dulu. Belum ada pemberitahuan. Di badan kau yola galau pemberitahuan itu. Gais sudah keriputan, gigi sudah lepas, rambut sudah beruban. Nah, itulah tanda-tandanya. Nah, jadi kira-kira giginya sudah ompong, berejo lah. Tapi tidak harus ada tanda. Kadang-kadang memang ada tanda, kadang-kadang tidak katik tanda. Memang banyak orang mati itu sebabnya sakit itu sebab mati. Tapi sekarang banyaklah yang mati nunggu orang sakit. Yang nunggu orang sakit itu mati duluan. 10 tahun sakit bibi itu ditunggui oleh lakinya duluan. Laju. Ngapa? Keselati ngok bininya tak mati-mati. Itu. Berapa banyak wong yang sehat nului wong sakit, yang wong muda nului wong tua. Boyotnya masih hidup, cucungnya baru lahir sudah mati. Artinya apa? Kematian itu balta, memang tiba-tiba. Makanya kita tidak boleh menunda yang namanya tobat, bahaya. Kalau kita belum tobat, yang namanya dia belum tobat, kemudian datang kematian kepadanya, nah alangkah rugi dia, nyesel selama-lamanya. Apalagi masih bujang. Kalau sudah berkeluarga lemah, ada anak no idea, ada segala macam. Tapi kalau bujang sudah balik, sholat ida, main nak tawuran baik, nak ngisep elim baik gawenya, main slot, main ML, lagi main ML itulah katanya matanya terjobol, digoyang ya lemaknya, bangun dah siang, dah diam nih, mungkin be ngantuk kan, itu lagi, bangun, dah itu lagi, 3 kali, maknya peningan, siramnya pakai banyu stembuk, tidak bangun juga, mati ternyata. Lemak tak kira-kira mati dalam keadaan main ML? Lemak tidak Ada anak nyingok di media sosial juga. Sedang tidur, sambil main ML dia. Sedang tidur pakai handsetnya pecah. Mukanya tuh meledak. Ya Allah. Cak mana lah pikiran-pikirannya, cak mana dalam kubur ya. Dalam kubur kan itu, dia kan akan dibangkitkan sesuai cak mana gaya hidupnya. Dia pas meledak itu, rasanya cak mana dalam kubur misalnya ditanya oleh malaikat, cak mana kau mati? Mati aku meledak. Main apa kau? Main ML. Alang kedak lemaknya. Itu ngeri nian kita. Makanya kita ini berharap, apa yang kita gawikan ini bukan untuk apa-apa. Bukan untuk kita nak supaya dikatakan budak majelis, supaya ustadz ini dikatakan penceramah ida. Kita pengen mati kita cak inilah mati kita dalam keadaan majelis atau balik dari majelis. Ini apa? Laju apa sudah ini? Jangan kaget ustadz, panjang umur dulu, kawin lagi belum, kaget lah, panjang umur kalau-kalonya. Tapi yuk kita harus siap-siap. Tidak baca kita, tidak baca kita itu lemak. Tapi siapa yang keluar dari rumah, kata Nabi kan, atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, siapa yang keluar dari rumah untuk nuntut ilmu, dia nyangka dia pergi dari rumah itu bukan fisabilillah, maka itu uang kurang otaknya. Artinya apa? Uang yang dari rumah dia keluar, yang mana dia nuntut ilmu, kita nih fisabilillah, dihitung dalam jalan Allah. Kalau mati, ya sudah mati syahid berarti. Mati di dalam jalan Allah. Itulah yang diimpi-impikan. Itulah yang kita ingin ke. Ustadz cak mana Ustadz kalau yang punya rumah majelis ini? Mana keluar rumahnya itulah. Nah, sudah selama di majelis ini. Itu fisabi. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di awal bab ilmu itu disebutkan oleh Imam Ghazali, hadis Nabi SAW, man mata wa huwa yatlubul ilm. Siapa yang meninggal dunia saat dia nuntut ilmu, nak pergi dalam majelis atau balik, maka
Kata Nabi, laisa bainahu wa bainal anbiya ila darajah wahidah. Tidak kati jarak di antara dia dengan para nabi kecuali cuma sederajat baik. Saking tingginya derajat wong yang mati dalam keadaan nuntut ilmu. Nah, jadi kita cepet-cepet, misal kita lagi melenceng dari jalan yang benar, cepet balik. Paling tidak kita istighfar, astagfirullah, ya Allah, jangan sampai nian ini kaget diminta pertanggungjawab di hari kiamat, kayak dibuka ke setiap dosa kan dibuka ke galau. Misal bahkan ada wong dewean dalam kamar, dia bermaksiat kepada Allah, kaget dibukakan oleh Allah di depan seluruh makanya penting kita minta taubat. Ketika kita taubat, maka kata Nabi, inna ta'ib minadz dzambi kaman la dzambalahu. Wong yang taubat dari dosanya seperti dia tidak ngelakukan Nah, jadi dihapus sudah dosanya tadi. Dosanya dihapus, dan begitu juga kenang-kenangannya juga. Kaget di akhirat tidak ditanya lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesungguhan dalam taubat. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nadam ala fi'liha fil madhi. Dia harus punya sifat nyesel. Ngapalah dulu aku maksiat. Ya Allah, aku dulu tak tahu nian kalau ini bahaya kaget di hari kiamat. Nah, harus ada penyesalan. Seperti seorang wong yang bermaksiat, dia sampai seumur hidupnya tidak pernah senyum. Ngapa kau tidak pernah senyum? Karena pernah aku sekali maksiat dulu. Aku takut kaget kalau aku di hari kiamat ditanya tentang maksiat itu, padahal dia sudah taubat. Kadang-kadang ini sedang maksiat dia bangga pula. Aku pernah ini, aku pernah. Ini haram, hukum tidak boleh diceritakan. Sebanyak apapun, urusan apa baik masa lalu kita jangan diceritakan kepada wong lain. Apalagi kalau kita ini sudah ditutup oleh Allah. Kita pastikan kan punya masa lalu kan, punya masa lalu yang mungkin ada yang kelamnya. Nah, jangan diceritakan. Kenapa? Siapa yang menceritakan perbuatan maksiat yang dia lakukan pada waktu yang terdahulu, maka wong yang denger cerita kita tadi pernah maksiat jadi saksi kita di depan Allah. Dan dicela oleh Nabi. Kata Nabi, wong yang menceritakan aib dia, kemaksiatan yang digawekan masa lalu, maka dia berarti orang yang membuka aib yang sudah ditutupkan oleh Allah untuk dia. Allah sudah nutup aib dia, tapi dia ceritakan kepada orang lain, jadi orang tahu. Berarti buka aib dewe. Dan makanya wong yang dengar tadi kaget jadi saksi. Oh iya benar, si fulan pernah cerita dengan aku, dia pernah maksiat. Mana wongnya? Kata malaikat bentang katanya. Nah, makanya jangan diceritakan. Ketika Allah sudah tutup, wong tidak tahu kalau. Apa yang anak perbuat dulu? Oh, alhamdulillah. Jadi Allah sudah nutup berarti aib kita. Nah, kita jangan buka aib dewe. Kayak gitu. Jadi harus nyesel dengan perbuatan maksiat yang pernah digawikan. Yang ketiga, ada yang namanya azam. Azam ini artinya tekad bulat. Ala adamil aud ilaiha fil istiqbal, untuk tidak kembali lagi berbuat maksiat. Walaupun kaget misal lupa lalai kita, maka kita jatuh kepada maksiat lagi, taubat lagi, dan kita punya tekad lagi untuk tidak maksiat lagi, dan seterusnya. Tiga. Nah, yang keempat, ini syarat khusus untuk yang berkenaan dengan sesama manusia. Kalau ada kezaliman kita kepada sesama muslim, sesama manusia, maka radduha ila ahliha, wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, inilah kalau bersangkutan dengan duit, balikkan duitnya. Kalau misal waktu masa SMP kamu misalnya makan pempek 5 ngaku 2, balik ke cari mamang ojo lali yang galak mawa gerobak sepeda cari dia, bayar 3.000 lagi. Sikok berapa sikok pempek? Pempeknya Ustaz 1.000 sikok, berarti 3.000 lagi. Cari mamang itu. Nah, misalnya Ustaz kalau tidak kati, mamang itu tidak kati, maka kata para ulama, waman ajaza an dzalika, kata kitab ini, waman ajaza an dzalika,
siapa yang memang tidak mampu untuk menunaikannya. Cak mana tidak mampu, tidak ketemu lagi. Dengan mamang pempek itu. Pernah tak kira-kira? Makan pempek 5 ngaku 2. Nah, jangan dikatakan. Maka fal yukthir minal hasanat. Kalau kita tidak temu lagi dengan uangnya, banyakkan kebaikan. Kenapa? Untuk mayar. Khususnya kita sedekahkan duit. Kita niatkan, ya Allah ini pahalanya aku tunjuk ke dia. Kayak misalnya dia nuntut, karena aku pernah makan pempek dia 5 ngaku 2. Nah kayak aku tunjuk tahu. Nah ini aku bayar melalui sedekah. Nah pahalanya untuk kau ambil lah. Mudah-mudahan ini bisa akan menutupi. Wal yatadarra ilallah alimil khafiyat. Dan kemudian setelah kita banyak melakukan ketaatan sebagai pengganti dari maksiat yang kita lakukan kepada uang yang tidak kita temukan lagi tadi, maka kita benar-benar bertadarru, benar-benar memohon kepada Allah yang mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Wal marju minhu subhanahu wa ta'ala ba'da dzalika an yaqbala taubatahu wa yahaba lahu haqqahu. Dan diharapkan untuk agar Allah setelah dia melakukan kebaikan yang banyak, dia Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diterima taubatnya dan mendapatkan predikat taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Inilah dari pembahasan kita khususnya di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbagusi dan benar-benar taubatan nasuha. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisa umur kita mudah-mudahan dijaga dari segala bentuk dosa. Dan insya Allah kita selalu diberikan taufik melakukan amal-amal yang baik sehingga sampai akhir hayat apa yang kita gawikan akan bisa kita petik buah dan hasilnya, dan kita akan dapat manisnya keimanan ketika ajal datang dengan diizinkan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala dzalika nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin wa 'ala manawahu aslafuna salihun wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.